Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak, kita ketemu lagi di pembelajaran daring di semester 2 pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Nah abang kakak, sudah beberapa minggu kita tidak melaksanakan pembelajaran daring. Nah hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran daring semester 2. Nah abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya di tahun baru, di semester yang kedua ini. Nah, Miss harap semuanya dengan semangat yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih semangat belajarnya, dan tambah rajin belajarnya ya abang kakak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi. Nah, abang kakak, pada hari ini kita masuk di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan di pembelajaran 1. Nah, jadi untuk memudahkan abang kakak dalam memahami materi yang akan disampaikan, silahkan abang kakak buka buku tema 6-nya di pembelajaran 1, subtema 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, Bang Kakak, kita awali dengan materi PPKN. Dalam kegiatan mengamati, nah kita akan mengamati beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut ini. Nah, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kepedulian terhadap lingkungan itu merupakan salah satu wujud dari kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa gambar ya yang menunjukkan kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungannya. Nah, itu yang merupakan salah satu wujud dari kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, di gambar 1 ini kita lihat di sini masyarakat yang sedang bergotong royong ya, mereka melakukan kerjasama membangun ya di lingkungannya ya. Di sini mereka ada membersihkan parit, kita lihat ya, jadi mereka berbagi tugas. Nah, ini merupakan bentuk kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungannya. Nah, kemudian di gambar 2, nah kita lihat di sini juga warga masyarakat ya, mereka melakukan menanam pohon ya di lingkungannya. Kemudian di gambar 3, nah di sini kita lihat warga masyarakat yang sedang membayar pajak. Jadi di sini mereka melakukan kewajibannya sebagai warga negara ya, membayar pajak. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya tempat pembayaran pajak. Jadi mereka sedang mengantri untuk membayar pajak. Nah, kemudian di gambar 4 kita bisa lihat, nah ini warga masyarakat yang melakukan ronda malam atau mereka berjaga di pos kamling. Nah, ini merupakan salah satu bentuk kewajiban warga masyarakat terhadap lingkungannya ya. Nah, kemudian di materi IPS, nah berikut ini ada teks bacaan. Nah, silahkan abang kakak
buka di buku tema 6-nya di pembelajaran 1. Miss akan bacakan dari sini, abang kakak simak dengan baik ya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Nah, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Yang A, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang B, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Nah, jadi kemerdekaan itu merupakan cita-cita dan tujuan yang diinginkan ya, yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Nah, sebagai warga negara ya, sebagai bangsa Indonesia kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih. Nah, kewajiban serta tujuan kita sebagai warga negara ini juga tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea ke-4, yaitu kita untuk meningkatkan taraf kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jadi abang kakak ya, makna proklamasi itu sendiri yaitu merupakan pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Nah, selain itu tadi ya, proklamasi juga memiliki makna sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, di mana sebelum diproklamasikannya kemerdekaan, nah kita telah mengalami masa penjajahan yang sangat lama ya. Jadi negara-negara asing, nah mereka datang ke negara Indonesia melakukan penjajahan ya, seperti negara Spanyol ya, negara Portugis, kemudian Inggris, Belanda dan negara Jepang. Nah, kemudian proklamasi juga merupakan awal terbentuknya ya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian dengan diproklamasikannya kemerdekaan, nah itu merupakan titik tolak dari perubahan hukum yang selama ini hukum kolonial atau penjajahan menjadi hukum nasional. Nah, kemudian proklamasi juga bermakna
ya menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi dengan diproklamasikannya kemerdekaan, kita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Nah, abang kakak sekarang latihan untuk abang kakak di rumah berdasarkan teks tersebut ya. Abang kakak silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa judul teks pada bacaan di atas? Yang kedua, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci. Nah, kata kunci ini nanti akan kita pelajari di materi bahasa Indonesia berikutnya ya. Nah, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Nah, Bang Kakak silahkan jawab ketiga pertanyaan tersebut dan nanti jawabannya dikirim melalui WA Miss Carmila ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kata kunci. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Nah, kata-kata penting itulah yang dapat disebut dengan kata kunci. Nah, Bang Kakak, jadi kita dengan membaca judul teks, kita bisa menebak apa sih kira-kira isi daripada teks bacaan tersebut. Nah, ini contohnya. Kalimat ya, Brastagi adalah desa wisata yang asri dan hijau. Nah, kata kuncinya itu adalah Brastagi, wisata, dan asri. Jadi dengan kita membaca judul daripada teks tersebut, nah kita sudah bisa memperkirakan ya apa isi daripada teks bacaan tersebut. Berarti isi teksnya itu mengenai ya bagaimana ya di daerah Brastagi, yaitu yang merupakan daerah wisata yang asri dan hijau. Nah, abang kakak, itulah tadi materi kita hari ini ya. Tadi diawali dengan materi PPKN ya mengenai kewajiban kita warga negara ya, kewajiban warga negara di dalam lingkungannya. Kemudian di materi IPS kita mempelajari tentang makna proklamasi, kemudian bahasa Indonesia kita mempelajari tentang kata kunci. Nah, abang kakak, Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Ya, jangan lupa dikerjakan latihannya dan dikirim melalui WA Miss. Tetap semangat belajarnya. Kita ketemu di video berikutnya. Miss kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.